Selamat pagi, welcome to Ren Reptile. Nah baik, pada kesempatan kali ini gue pengen berbagi informasi soal Varanus salvator lagi. Ini terutama buat kalian yang masih pemula, yang baru pelihara. Jadi sebelum kalian punya Varanus salva, sebaiknya kalian setting kandangnya dulu ya. Jadi jangan salvanya ada tapi kandangnya nggak ada. Oke, yang pertama siapkan box seperti yang ada di gambar ini. Jadi ada ventilasi udara, terus kemudian juga ukurannya nggak terlalu gede, nggak terlalu kecil, ukuran sedang lah. Yang kedua, siapkan alas ya untuk bawahnya, terus juga tempat untuk dia makan, lalu kemudian air, karena kita akan memelihara yang namanya Varanus salvator. Jadi dia itu harus membutuhkan air untuk menjaga kestabilan tubuhnya. Yang ketiga, siapkan biawaknya. Nah, ketika kalian pertama kali menaruh biawak, usahakan jangan dulu dikasih makan ya. Jeda waktulah sekitar 15 menit atau selama 1 jam. Jadi biar dia explore dulu, biar dia terbiasa dulu dekat tempat itu. Jadi biawak itu nggak stres. Keempat, baru setelahnya kalian mulai kasih makan. Tips dari gua, ketika kalian memberi makan untuk pertama kalinya, usahakan dijauhi dulu atau jangan dilihat. Artinya ya udah tinggal aja gitu, biar biawaknya itu nggak malu saat makan. Karena ketika pertama kali kita pelihara, biasanya kalau kita liatin biawak itu susah makan ya, apalagi untuk karakter. Gimana karakternya sih, kadang ada biawak yang kita langsung pakai tangan juga langsung bisa, kadang ada yang susah banget. Jadi usahakanlah ketika kalian memberi makan pertama kali, kalian tinggal aja dulu, jadi nanti baru dicek lagi. Langkah kelima, untuk pakannya sendiri, kalau yang masih baby biasanya pakai jangkrik, soalnya teksturnya lumayan bagus. Jangan dulu pakai daging, sebenarnya bisa pakai daging, cuma untuk menjaga pencernaannya agar lebih lancar, karena kan kalau daging itu agak keras ya, jadi biasanya pakai jangkrik. Keenam, setelah baby salva kalian makan, jangan dulu di handle pakai tangan ya, karena biasanya biawaknya itu stres. Nah, ciri biawak stres itu dia biasanya puff. Nah, jadi kalau kalian pertama kali jangan dulu di handle lah. Minimal harus ada interaksi. Nah, hari-hari selanjutnya kalian cukup interaksi aja dulu. Misalkan kalian sering lihat dia, sering tatap dia, dan usahakan jaraknya itu dekat agar dia tahu siapa tuannya dan agar aroma tubuh kita itu kecium, agar dia kenalan dulu aja gitu. Nah, seperti itu guys. Oke, lanjut. Ketujuh, setelah beberapa hari kita berinteraksi, beranikan diri kalian untuk menyentuh salva kalian. Nah, untuk menyentuh salva itu harus di bagian tubuhnya ya, jangan di kepala. Terus juga jangan sampai kalian menyentuh ekornya ya, usahakan di bagian badan itu kalian sentuh. Karena kalau di bagian kepala biasanya biawak itu kesal, apalagi di bagian ekornya, dia akan merasa terganggu dan itu bisa mempersulit si salvanya itu untuk menjadi lebih rileks atau lebih jinak. Langkah selanjutnya nomor 9, usahakan kalian kalau pengen cepet jinak itu langsung aja pakai tangan ya, cara ngasih makannya. Ini sangat membantu banget, tapi cukup ada resiko lah. Nah, agar kalian tidak terkena gigitan, usahakan pakai sumpit atau alat yang bisa ngejauhin tangan kalian dari salvanya. Untuk yang ke-10 ini harus lebih intens ya, jadi kalian pokoknya interaksi aja dulu. Interaksi, kalian sentuh, kalian pegang, kalian elus-elus. Ya pokoknya mulai bangun chemistry gitu. Ya semacam itulah. Pokoknya interaksi itu yang paling penting. Kalau kalian sering ajak dia main keluar seperti yang udah gua share ya, misalkan di keramaian, itu membantu banget. Jadi sesering kalian mengajak si salvanya itu main keluar,
maka akan secara otomatis dia lambat laun itu menghilangkan sifat ganasnya. Nah biasanya gua tuh bawa ke tempat nongkrong seperti taman atau tempat orang ramai lah ya gitu. Oke, itu untuk yang ke-10. Kita lanjut lagi ke nomor 11. Di nomor 11 ada penjemuran. Sebenarnya kita bisa memasang lampu sebagai penghangat di ruangan atau di kandang yang udah kita setting tadi. Tapi cara paling alami dan cara paling bagus adalah dengan menjemurnya. Untuk menjemurnya sendiri, gua biasanya memakan waktu sampai 30 menitan. Itu paling maksimal dan biasanya gua jagain. Idealnya yang paling bagus itu antara jam 8-an lah sampai setengah 9. Lalu yang terakhir di yang ke-12 ini sisanya ya. Jadi sisanya ketika kalian menghandle biawak, meskipun dia sering strike, usahakan kalian tuh jangan refleks, diem aja gitu santai. Ya mungkin kalian akan terkena gigitan dan itu lumayan sakit sih. Tapi kalau kita nggak refleks, itu gigitannya nggak terlalu fatal. Ya cuma sakit-sakit dikit lah, nggak sampai robek. Kebanyakan orang ketika dia digigit biawak itu langsung refleks. Nah itu dia penyebabnya, jadi tangan kita robek karena ya dari refleks itu tadi ya. Jadi kita ketika digigit kita langsung refleks, jadi si kulitnya itu ketarik. Jadi usahakan ketika kalian digigit biawak, nah gua ada tipsnya nih. Ketika kalian digigit sama biawak itu, kalian bisa langsung taruh tanpa kalian pegang. Kalian taruh aja di lantai atau paling bagus itu di air. Nanti dia akan lepas sendiri. Jadi seperti itu aja sebenarnya triksnya untuk memelihara biawak from baby to adult ya. Nah baik, cukup sekian dulu aja dari gua. Thank you for watching. Dan buat kalian yang udah subscribe, gue mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf juga nih kalau misalkan gua ada salah-salah kata atau dari apa yang gua omongin kurang sesuai. Jadi gua tuh hanya share seputar pengalaman aja. Untuk selebihnya mungkin di channel lain ada tips-tips yang lebih bagus. Misalkan di channelnya siapa itu, Ko Audrey ya. Nah itu dia banyak banget ngebahas soal reptil. Kalau gua ya ini cuma sekedar berbagi pengalaman, sekedar share, nggak lebih ya. Anyway, untuk pembahasan kita kali ini cukup sekian dulu aja. Dan buat kalian yang mau bergabung, silakan bergabung dengan cara support Ogut dengan like dan subscribe. Lalu aktifkan tombol notifikasinya agar setiap kali Ogut mengupload video, kalian akan mendapatkan pemberitahuan di channel Ren Reptil. Dan terima kasih sudah menonton. Salam Reptil Lova.